duduk secara bersama untuk melaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan camat dan para kepala desa se-Kecamatan Pulau Gebe. Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bapak Bupati Halmahera Tengah ke Pulau Gebe beberapa waktu yang lalu, dan dalam kunjungan tersebut banyak hal-hal sosial, banyak persoalan-persoalan kehidupan manusia yang hidup di Pulau Gebe, dan banyak persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan kebutuhan dasar yang ditemukan di Pulau Gebe. Masalah masyarakat ini kita undang per wilayah, jadi ini mulai dari GB. PU ada, Dinas PU. Pak Asisten tolong catat, penugasan PU dengan Perkim minggu ini segera ke GB. Bertemu dengan kepala desa sehingga aspirasi-aspirasi yang ada ini termasuk jalan tani yang prioritas itu, supaya PU bikin perencanaan segera membuat desain saja. Nanti sudah ada komitmen dengan perusahaan itu, perusahaan mau masuk kan itu. Nah, jadi perusahaan itu masuk, tapi kan tidak boleh dia kerja sembarang saja, dia harus ada tahapan perencanaan. Sehingga dari analisa keuangannya misalnya dapat 5 kilo itu misalnya 500 juta, jelas anggarannya, sehingga masyarakat juga tahu bahwa perusahaan sumbang 500 juta bikin jalan. Itu maksudnya begitu. Sementara untuk tower ya, itu kan sudah ada komitmen dari saya dan Wakil Bupati. Selesai Patani punya 2 tower tahun ini, tahun depan itu 2 tower, bahkan 3 untuk Pulau Gebe, untuk 4G semua. Jadi Halteng ini bebas dari 4G. Jadi antara 4G ini tidak hanya Gebe, selain Patani, di wilayah-wilayah ini juga ada tera 4G lagi. Pertama, di Klo 3 itu tera 4G. Di wilayah Wale sampai di daerah Trans, di Kobe dan segala macam tidak ada 4G. Di daerah pantai selatan, di wilayah selatan itu juga tidak ada 4G. Jadi jangan sampai masyarakat itu diberikan semacam stigma bahwa kita GB, contoh, tidak diurus. Padahal ini semua karena kewenangan untuk soal itu APBN, ada BUMN yang menyangkut dengan bisnis berkaitan dengan telekomunikasi melalui BUMN. Hanya saja pemerintah daerah berkepentingan mau cepat membangun akses itu, makanya diatur dalam APBD. Jadi minggu ini Perkim tugaskan bidang yang bersangkutan segera ke GB untuk soal air Perkim itu. Bagaimana analisanya supaya Niwisia dengan konstruksi yang modern model begitu, kapan dia bisa beroperasi? Lapor kemarin di saya dan wakil supaya kita bikin skema informasi bahwa tahun berapa atau tanggal berapa, di bulan berapa tahun ini akan dia beroperasi itu air. Itu penting itu. Jadi ada kepastian. Lalu PU jalan yang evaluasi itu multiernya sisa berapa kilo? Yang saya dengar itu masih di atas 6 kilo. Mau dikemanakan itu jalan-jalan mana? Itu segera supaya koordinasi dengan kepala desa di sana dengan camat jelas bahwa arah berikut ini jalan-jalan ini, sehingga masyarakat melalui kepala desa sudah tahu bahwa ini jalan ini dibikin tahun ini. Jangan bungkam seperti ini. Ini dia terhenti ada masalah apa? Itu 2 hal itu yang saya minta Perkim dengan PU segera turun. Nah, jadi ini masih di sini, saya ada minta di bisik-bisik di Pak Wakil tadi selaku ketua tim CSR Halmahera Tengah. Besok ini kemungkinan akan Pak Wakil akan undang ini semua termasuk camat untuk bicarakan dengan lengkap tim CSR-nya. Untuk bicarakan tentang mekanisme CSR. CSR itu Pemda tidak pakai untuk kepentingan kebijakan pembangunan. Pemda intervensi untuk mengarahkan alur penggunaannya untuk masyarakat. Dan tidak boleh digunakan untuk masyarakat di luar area lingkar tambang di kawasan itu. Jadi kalau tahun ini CSR itu masuk di tim CSR 10 miliar, itu langsung diumumkan 10 miliar yang masuk. Nah, peruntukannya apa? Itu akan dirapatkan bersama. Nah, gitu. Yang selama ini baik di wilayah GB maupun di wilayah Beda Tengah, masyarakat masuk langsung
Akhirnya kasus sedikit dianggap selesai. Itu yang sekedar saja, akhirnya orang rasa secukup, padahal dong foi faktor. Nah, itu. Sesuai dengan ketentuan undang-undangan, Pemda masuk sebagai ketua tim departemen CSR itu. Dan terlibatlah seluruh kepala desa di mana lingkar tambang sebagai stakeholder untuk dalam merumuskan kebijakan mau diperuntukkan untuk apa misalnya duitnya. Peraturan desa terhadap Pilkades ini SK-nya sudah ada sama saya belum tanda tangan. Saya masih butuh eksaminasi, saya dan Pak Wakil akan duduk, misalnya besok lusa ini, saya minta di bagian hukum, asisten 1, bagian PMD, dan bagian pemerintahan, memaparkan kepada kami terhadap substansi apa yang maksud dengan Pilkades serentak itu. Jadi, tunggu sampai 1 bulan lagi baru ada informasi terhadap kepastian jadwalnya terhadap pemilihan kepala desa. Sekarang ini Pemda, karena itu aset Pemda juga ya, rumah yang di seluruh kawasan Elfanun itu, akan kita orang menghibahkan kepada masyarakat yang menggunakan. Karena secara resmi kita harus serahkan, khusus yang itu, sehingga orang bisa kembangkan. Yang rusak bisa perbaiki dan lain sebagainya. Itu belum ada penyerahan. Jadi tolong ngoni bikin pendekatan dengan saudara-saudara itu. Itu yang tenol itu kita perbaiki untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat GB juga. Tidak ada keuntungan pribadi di situ bupati dan wakil, wallahu wa rasul, tidak ada. Yang ada ini, GB itu mau apa? Mau jadi besi tua, menjadi tempat puntiana, atau menjadi tempat destinasi seluruh negeri ke Pulau GB sebagai daerah yang punya masa depan. Itu yang harus mengerti. Karena itu harus ada sesuatu yang menjadi penyangga, di mana semua orang bisa datang di GB, tapi ada kenyamanan. Nah, tenol itu, kepentingan pemerintah daerah sebagai aset daerah, memperbaiki menjadi tempat di mana orang bisa datang, inap, dan ada profit bagi pendapatan daerah. Itu yang harus Kalau itu tidak ada, jangan cerita tentang putaran duit di Pulau GB. Nanti pada saatnya dia mau kelola lahan di situ, nanti kita mengalokasikan. Begitu. Tidak masalah, nanti mau kelola aset di situ, aset apa yang mau kelola, nanti kita ngatur sehingga ada SK pemerintah daerah, bupati tentang pengelolaan. Supaya barang ini GB itu menjadi bagus ke depan. Iya, jadi nanti jadi homestay. Homestay-nya milik pemerintah daerah. Yang karyawannya dari mana? Tidak mungkin orang beda di tempat ini kata cari karyawan situ. Kamu ini bisa mengerti keadaan ini. Tenaga kerja dari mana? Kalau butuh 50 orang, ya tentu anak-anak GB. Jadi prinsipnya dalam rangka menaikkan grade status sosial Pulau GB menjadi daerah yang dikunjungi. Air maupun kendaraan ini, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa sesuai arahan Pak Bupati, 2 masalah terkait dengan pemerintahan desa ini di GB, yakni soal air bersih yang beliau menyarankan untuk disubsidi oleh desa melalui ADD. Kemudian untuk mobilisasi masyarakat ke pasar itu diarahkan sesuai arahan Pak Bupati itu mobil L300 khusus Umera, Sanak Kacepo, dan Mamit. Dan ini arahan beliau, perintah beliau di ADD tahap 2 sudah harus direalisasi. Masalah air ini, tong semua tahu bahwa kurang lebih 30 tahun sekian Aneka Tambang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Pulau GB. Warga masyarakat Pulau GB sebagian besar, kurang lebih 60%, itu dilayani oleh Aneka Tambang. Saat itu air sampai terbuang-buang. Pokoknya untuk mau mandi itu berjam-jam tak apa-apa. Begitupun listrik pada saat itu di luar Umial, Umera, dan lain sebagainya. Tetapi ketika pasca tambang ini jadi masalah. Nah, pada saat itu kemudian Pak Bupati dengan segala keberanian yang beliau tempuh mengambil sebuah kebijakan anggaran, mengalokasikan untuk membangun sebuah pusat pengelolaan air atau biasa disebut dengan apa? Reservoir ya. Jadi kita undang teman-teman kepala desa ini, mari kita duduk bersama, tugas pemerintah daerah apa dan tugas desa apa, gitu. Tugas desa apa? Karena ada ADD situ,
ada DD dan sebagainya itu. Dialokasikan, kasih free itu masyarakat itu. Begitu ke masyarakat sudah. Begitu. Ada APBD yang mengalokasikan untuk itu. Supaya pelan-pelan kebutuhan dasar masyarakat ini bisa kita menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga di forum ini ingin menginformasikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lagi-lagi seluruh pemerintah di tingkat provinsi bahkan kabupaten kota diperhadapkan dengan satu situasi yang menurut saya memprihatinkan. Soal kebijakan nasional yang dia ambil, dia generalisir secara menyeluruh di Republik ini. Kita di Halteng ini yang dong potong itu DAU dong potong, DAK dong potong, DID dong potong, DBH dong potong. Total 83 miliar. Jadi kita APBD yang tong susun, yang tong sepakati di DPRD itu dong potong 83 miliar. Panas-panas dong ambil kalau. Oh gitu bagaimana dan berkuasa? Gitu. Tidak sampai di situ. 83 miliar dong ambil panas-panas kalau. DP sisa itu dong suruh lagi dong bikin penyesuaian 35%. Begitu. Karena saya ini kenapa saya singgung? Karena ada media sosial juga yang orang menulis, aparat desa yang menulis juga. Bagaimana pengadaan itu kan cuma cair berapa persen ya? Cuma 20% itu. Ini. Itu aparat desa yang tidak mengerti sebetulnya. Sebagai aparat desa dia harus tanya dia kepala desa. Supaya dia kepala desa itu paling tidak baku telepon dengan PMD, dinas yang berkepentingan langsung dengan teman-teman. Ini bagaimana? Ini kira kondisi daerah, kondisi negara ini normal, normal. Makanya skema-skema desain untuk mengatur APBD ini masih sementara berjalan. Alhamdulillah, selama kurang lebih 3 hari, saya dengan Pak Sekda atas perintah Bupati, Bapeda, Keuangan, duduk dan kemudian mencoba untuk cari DP skenario yang bagus supaya semua pelayanan jalan, ADD juga jangan sampai cuma 0% tidak boleh. Ya kita alokasikan untuk ke 15% dulu. Gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, Ibu Camat, para kepala desa, mari kita membuka diri untuk tompe, ngulipe ADD dan sebagainya itu. Ya tom minta untuk alokasikan sedikit untuk warga masyarakat yang tadi saya bilang di awal itu. Kenapa tidak bisa? Nanti kalau desa normal, baru tong kasih pulang. Kita bikin baru lagi. Gitu. Bikin baru lagi. Supaya kasih normal kita tidak boleh mengalah dengan situasi pandemi model begini kok. Kita cuma duduk berdiam dalam rumah karena takut kalau nanti corona kok. Oh itu bisa falawat Pak. Itu bisa bahaya itu kalau model begitu. Karena corona kok secara mau bikin apa pelayanan pemerintahan secara bisa. Waduh itu cara berpikir yang salah. Makanya pemerintah pusat dia mencoba cari skema. Akhirnya disebut dengan new normal itu. Yang berikut saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman kepala desa di tempat ini, tahu bahwa setelah dievaluasi bantuan beras yang bersumber dari APBD melalui realokasi dan refocusing penanganan pandemi COVID ini itu terlalu cukup. Hampir semua kecamatan. Bahkan saya koordinasi dengan Kadis PMD, dengan Pak Rizky, sekretaris, untuk segera koordinasikan dengan para camat dan kepala desa agar melaporkan desa mana yang kakaknya belum dakwah dan sebagainya, supaya ada semacam skenario baru untuk kita lakukan dan kita memenuhi kekurangan-kekurangan ini. Alhamdulillah GB sudah dikirim Bu Camat itu nanti dibagi kepada warga masyarakat, karena memang perintah Presiden begitu sebagai penanggung jawab penanganan COVID ini, gitu.
Saya kira itu Pak Kadis, hal-hal umum yang dapat saya sampaikan secara teknis nanti akan langsung ditangani oleh Dinas PMD dengan teman-teman kepala desa yang ada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kita barangkali tadi sempat disinggung oleh Pak Wakil terkait dengan BLT. Untuk GB tidak ada masalah ya. Nah ini juga menjadi catatan karena penyaluran BLT ini dia kadang bersamaan dengan BST. Jangan sampai antara BST PKH tumpang tindih. Tidak boleh karena sumbernya sama APBN. Dan tolong bagi desa yang misalnya untuk tahap berikut yang terada signal, tolong cari tempat yang ada signal kemudian laporkan hasil penyaluran itu. Karena ini juga diminta oleh kementerian maupun dari provinsi, ya sekedar tambahan. Kemudian lanjut ke soal air maupun kendaraan ini, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa sesuai arahan Pak Bupati, dua masalah terkait dengan pemerintahan desa ini di GB, yakni soal air bersih yang beliau menyarankan untuk disubsidi oleh desa melalui ADD. Kemudian untuk mobilisasi masyarakat ke pasar itu diarahkan sesuai arahan Pak Bupati itu mobil L300 khusus Umera, Sanap Kacepo dan Mamit. Dan ini arahan beliau, perintah beliau di ADD tahap 2 sudah harus direalisasi. Oleh karena itu sengaja di surat kami mengundang operator supaya setelah ini langsung dengan Ibu Hawa untuk ditindaklanjuti. Baik, terkait dengan masalah air, benar kami di Kecamatan Pulau GB khusus Desa Iam, Kacepi, Elvanun, dan Kapaleo masih membeli air. Kalau Sanafi sudah ada sumber airnya, tapi di 4 desa ini masih setiap hari hampir 2 atau 3 hari sekali itu harus membeli air. Dan kalau tangki yang milik Pemda itu 70.000, tapi untuk yang diperjualbelikan oleh masyarakat malah kalau saya sendiri pengalamannya mengisinya itu harus mengeluarkan sekitar 210.000 untuk dua profil itu terisi. Ini yang jadi kendala kami khusus di Kecamatan Pulau GB. Untuk yang tangki Pemda 70.000 itu adalah untuk BBM dan operasional yang bawa tangki, sehingga biayanya kami tarik 70.000. Kemudian soal kendaraan khusus Desa Umera, Desa Sanap Kacepo dan Sanapi, bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas untuk jual beli berjualan di pasar Kapaleo, apalagi khususnya di hari Minggu dan hari Jumat, itu hari pasar, mobilisasi masyarakat dari desa tersebut kesulitan karena harus menggunakan, untuk sementara mereka menggunakan mobil trek ataupun sewa. Untuk Desa Umera, alhamdulillah sudah ada bantuan untuk satu unit mobil Hilux untuk desa, untuk BUMDes, dikelola oleh BUMDes, dan kami mengatur skema untuk salah satunya pengelolanya adalah mengangkut ibu-ibu yang akan berjualan di pasar Kapaleo dengan iuran yang bisa kita yang logis. Sedangkan untuk desa Sanap Kacepo dan Sanafi, ya mungkin kita butuh terima kasih Pak Wakil atas kebijakannya. Jadi kita duduk bersama, kemudian mungkin atur untuk kerjasama desa sehingga bisa sering anggaran untuk 300 tadi ini sudah sangat membantu kami nanti khususnya masyarakat. Kemudian untuk di sekolah itu Desa Umera dan Desa Sanap Kacepo, Sanafi, Sanap Kacepo
harus untuk sekolahnya kan di desa Kapaleo, sehingga untuk anak sekolahnya ini yang perlu kita antisipasi soal di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf di Ibu Camat, mungkin laporan kami dari desa belum masuk sehingga mungkin Ibu Camat belum lihat masalah yang tadi disampaikan Ibu Camat untuk desa Kapaleo. Dana alokasi dana desa tahun 2019 itu sudah jalan air untuk desa Kapaleo, dan untuk sementara desa Kapaleo dusun 1, 2, 3 itu sudah tidak beli air lagi karena saya pakai dana ADD tahun 2019. Tapi yang diistilah air minum, saya bilang itu bukan air minum. Kita manusia bersih tidak sama dengan air. Jadi jangan mengkategorikan air kotor, air bersih. Air desa Kapaleo sudah tidak beli air. Yang sementara yang ada dusun 4 dusun 4 itu Pak, saya suruh mereka gali sumur, nanti saya beli mesin. Karena dia ada gunung, sehingga kemarin saya air tidak bisa jangkau di dusun 4. Tapi kalau untuk dusun 1, 2, 3 itu sudah jalan air, sudah mulai bulan Maret kemarin, sebelum bulan puasa itu desa Kapaleo dusun 1, 2, 3 itu sudah tidak beli air lagi. Hanya belum sambung di Ibu Camat Perumah. Makanya Ibu Camat masih beli air. Insya Allah selesai dari sini saya suruh dong pasang. Istilah airnya lewat apa? Sungai ya? Apa? Jadi talaga Pak. Talaga yang dulu aneka tambang pakai itu mungkin Bapak ini lebih tahu itu. Pipanisasi saya beli lewat dana ADD. Jadi saya pakai pompa apa? Engkol itu. Pertama Pak, saya pakai strom tapi hancur karena masyarakat terpaksa pada desa beli pulsa. Terus saya bilang, wah pagi ini saya hancur, lebih baik tong ganti mesin engkol sudah. Tidak semua masyarakat itu kumpul di situ. Saya keluarga itu hanya 90 kakak. Jadi bapak-bapak datang ke sana dusun nampak banyak, itu saya punya cuma 90 saja. Lain itu KCP punya, yang punya, Umera punya, semua desa. Nah, makanya saya mau bikin juga masih tanda masyarakat banyak sampai dana di mana. Sementara saya punya 90. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali khusus untuk Sanaf Kacepo air bersih tidak ada masalah, hanya peningkatannya karena sementara orang masih pakai pipa paralon yang plastik yang putih, sehingga kalau ada benturan kayu atau kelapa itu dia bisa pecah, sehingga peningkatannya ke spam ya, pipa yang hitam. Perkim lebih tahu itu yang soal air bersih. Kemudian truk tadi pasar, awalnya keturang Sanaf Kacepo, tapi alhamdulillah sudah yang Umera, mudah-mudahan ini bisa terjawab khusus Pak Kadis Perhubungan. Kemudian di sekolah itu juga cukup penting Pak Wakil, karena tom butuh sekali tom anak sekolah dari sana, kurang lebih 30 lebih siswa SMP SMA yang ada di Sanaf Kacepo. Kalau hujannya terkendala, jadi mau bilang tara penting juga penting sekali. Saya kira itu dari Sanaf Kacepo. Yang lain-lain menyangkut dengan ADD dan DD juga alhamdulillah semua bisa terlaksana. Saya kira dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hasil rapat di kediaman Ibu Camat terkait dengan bersama pihak perusahaan, situ Desa Umial ingin minta kepada pihak pemerintah daerah melalui program CSR itu ada pembangunan jalan, dalam hal ini lintas Pulau Yoi atau tempat-tempat yang ada material untuk kebutuhan pembangunan di Pulau Yoi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air itu semua berjalan dengan lancar Pak. Air semua berjalan dengan lancar, cuma karena mungkin debit airnya yang kurang bagus di mata air, sehingga debit air di sumber mata airnya mungkin kurang begitu bagus, sehingga
nanti jadwal tertentu baru bisa air itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin sumber airnya saja yang bisa nanti akan dipugar kembali khusus air. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah air untuk Desa KCP, sebagaimana yang telah disampaikan, Desa KCP khususnya Dusun 1 itu telah mengantisipasi dengan menganggarkan dalam alokasi dana desa untuk pembangunan 2 embung. Alhamdulillah yang sementara baru 1, karena kemarin ada perubahan, dialokasikan baru 1 embung, itu untuk di Dusun 2. Khusus Dusun 1 itu masih nanti kita lihat selanjutnya bagaimana DP kebijakan. Itu saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Bu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kemarin sudah disampaikan pada saat pertemuan di kediaman Ibu Camat. Kita hanya mempertajam saja. Pertama adalah jalan menuju pemakaman umum, kemudian ada lokasi pemukiman yang direncanakan untuk pembangunan perumahan di tahun 2021, dan kemarin sudah kami bersama-sama dengan Bapeda sudah melihat langsung lokasinya, dia tidak bermasalah. Itu yang kedua. Ketiga, khusus jalan tani kurang lebih 1,5 kilo yang mengarah ke pantai utara wilayah Lagiau, itu ada kebutuhan masyarakat yang memang sangat penting jalannya itu. Dan alhamdulillah kemarin juga pada saat salah satu PT MT mereka punya HRD ketemu dengan saya di kantor desa Yam, dan saya juga menyampaikan sesuai apa yang disampaikan langsung oleh Pak Bupati kepada mereka. Untuk air desa Yam kemarin di tahun 2019 kemarin kami mengalokasi 2 sumur titik air yang saat ini sudah berjalan. Alhamdulillah, mungkin Dusun 2 yang saat ini kemarin juga sudah kami lakukan pada saat 2017. Dan alhamdulillah untuk sementara kami masih bisa mengatasi. Jadi untuk Merah maupun Sanafi, sudah Sanafi belum sampaikan ya. Jadi terkait dengan permasalahan air maupun kendaraan, setelah ini nanti hubungi dengan Ibu Hao bersama operator supaya bisa disesuaikan. Misalnya tadi di Kapeleo hanya Dusun 4. Nah, permasalahan ini kira-kira penanganannya seperti apa? Apakah lewat subsidi membeli air ataukah membangun prasarananya? Itu disesuaikan di perubahan APBD. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.